Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kakak akan menjelaskan mengenai materi peluang. Jadi peluang itu adalah kemungkinan-kemungkinan dari suatu percobaan. Rumusnya itu adalah PA sama dengan NA per NS. Di mana PA itu adalah nilai peluang munculnya kejadian A dan NA itu adalah banyaknya anggota dari suatu kejadian A dan NS itu adalah banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, ruang sampel itu biasanya dilambangkan dengan S, yaitu semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Misalnya, percobaan melambungkan sebuah dadu, maka kemungkinan yang keluar itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sehingga karena ruang sampel itu adalah suatu himpunan, maka anggota dari ruang sampel itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya anggota ruang sampel itu adalah 6. Kemudian misalnya, percobaan melambungkan sebuah uang logam, maka kemungkinan yang keluar itu adalah angka atau gambar. Makanya anggota dari ruang sampelnya itu adalah A dan G. Berarti banyaknya ruang sampelnya itu adalah 2. Kemudian kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya misalnya peluang kejadian munculnya angka 6 pada pelambungan sebuah dadu. Itu kan peluangnya kan 1/6. Jadi himpunan dari A anggotanya itu adalah 6. 1 cuman kan, makanya kejadian A ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Kemudian, kombinasi. Kombinasi itu ciri-cirinya yang pertama adalah urutan tidak diperhatikan. Dan pengulangan itu tidak terjadi. Contohnya misalnya, dalam sebuah kantong, terdapat 7 bola merah, 5 bola kuning, dan 3 bola hijau. Yang ini. Kemudian, akan diambil 2 bola kuning secara acak. Nah, di situ kan bolanya ada kuning pertama, kuning kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sini dibilang urutan tidak diperhatikan. Jadi, misalnya yang terambil itu adalah kuning 1 dan kuning 2. Sama juga dengan kuning 2 dan kuning 1. Karena urutannya tidak diperhatikan, maka pengulangan tidak terjadi. Atau misalnya K1, K2, K2, K1 itu bukan anggota dari K1, K2 kan tadi sama dengan K2, K1. Makanya dia dihitung 1. Pengulangannya tidak terjadi. Dalam ruang sampel itu udah dihitung 1. Kemudian ciri-ciri perkalian. Misalnya kan dalam pelambungan sebuah dadu ada 6 kemungkinan yang akan keluar. Kemudian kalau misalnya ada dadu selanjutnya yang akan dilemparkan, maka ada 6 kemungkinan yang juga akan keluar. Nah, kalau misalnya 2 buah dadu tersebut kita lempar secara bersama-sama, maka ada 36 kemungkinan yang akan keluar angkanya kan. Nah, berarti situ 6 kali 6. Di sini ciri-cirinya yaitu yang pertama, urutan diperhatikan. MK tidak sama dengan KM. Jadi, misalnya 61 sama 16. Tidak sama, makanya dia dalam ruang sampel itu dihitung berdua. Karena dibilang di sini urutan diperhatikan. Kemudian pengulangan bisa terjadi. Contohnya misalnya 1,1, 2,2 itu kan juga anggota dari ruang sampelnya. Kemudian ciri-ciri permutasi. Contohnya misalnya dibuat susunan 3 huruf dari huruf ABCD. Ini. Nah, untuk susunan yang pertama itu kan ada 4 kemungkinan. Ya kan? Bisa A, B, C, atau D. Kemudian, susunan yang kedua ini, karena yang satu udah terisi, maka ada 3 kemungkinan hurufnya. Kemudian yang susunan terakhir ini, karena yang kedua ini sudah terisi, maka tinggallah 2 kemungkinan huruf yang bisa diisi. Ya kan? Di sini ciri-cirinya apa? Urutan diperhatikan. Berarti ABC itu nggak sama dengan CAB. Kemudian pengulangan tidak terjadi. Di sini karena urutannya diperhatikan, maka pengulangan tidak terjadi dalam ruang sampel. Kemudian jadi rumus NPR itu adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Kalau misalnya rumus kombinasi itu adalah N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial.